Halo sob, selamat datang kembali di Tetu Alur Cerita. Masih bersama saya Punco akan menjelaskan alur cerita film yang berjudul The Enchanting Phantom yang dirilis tahun 2020. Dan teman-teman yang suka dengan konten alur cerita film ini, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak akan ketinggalan dengan video terbarunya. Bagaimana kisah The Enchanting Phantom selengkapnya? Mari kita bahas alur ceritanya. Film diawali dengan 5 orang pendekar yang sedang berburu sesuatu. Di tengah hujan lebat, mereka terus mencari-cari sesuatu yang terlihat sangatlah penting. Sampai mereka tiba di suatu tempat yang sangatlah indah. Mereka lalu masuk ke dalam tempat tersebut. Tiba-tiba ada banyak wanita cantik bermunculan. Mereka langsung tersenyum nakal dan meletakkan perlengkapan berburunya. Lalu mereka pun mendekati para wanita itu. Salah satu di antara mereka kemudian mendekati seorang wanita yang bergaun putih. Wanita cantik itu bernama Yosing atau disebut saja dengan Selina. Saat pendekar tersebut mulai memegang kaki dan tangan Selina, seseorang dengan tangan anehnya mendekatinya. Untungnya pendekar itu menyadari dan langsung menepis tangan misterius itu. Dan itulah tangan seorang wanita siluman. Tiba-tiba Selina juga menyerang pendekar itu, dan ternyata Selina dan semua wanita di sana juga merupakan seorang siluman. Wajah mereka berdua langsung berubah mengerikan, dan kelima pendekar itu pun terkejut dan membentuk formasi pertahanan. Kini pun mereka untuk bersiap menyerang tanpa basa-basi. Pertarungan antara pendekar dan siluman cantik itu pun seru sekali, seperti kucing dan tikus. Beberapa siluman berhasil mereka musnahkan, lalu suasana berubah menjadi mengerikan dan cukuplah gelap. Tiba-tiba seorang pendekar ditarik ke dalam tirai, dan sesaat kemudian pendekar itu kembali dilempar keluar dengan kondisi yang sangat mengenaskan. Ketiga pendekar lainnya juga tewas terkena serangan, dan kini hanya tersisa seorang pendekar. Dialah guru mereka berempat. Tirai penutup itu kemudian terbuka. Terlihat ada banyak siluman yang berada di sana, dan termasuk seorang nenek siluman bersama 3 cucu siluman cantiknya. Namun ilmu nenek siluman ini sangatlah tinggi. Pendekar itu terbunuh dengan mudah oleh nenek siluman ini, dan ia lalu menghisap roh semua pendekar yang tewas itu. Jin kemudian menunjuk seorang pria bernama Sen. Dia terus berjalan menyusuri hutan dengan memakai tas kayu di punggungnya. Tak lama kemudian dia pun sampai di sebuah desa yang sangatlah barbar sekali. Ada banyak orang berperilaku aneh di desa itu. Bahkan Sen yang baru saja sampai langsung tertipu oleh seorang pengemis yang berpura-pura cacat. Saat Sen merasa kasihan dan memberikan sedekah pada pria itu, sesaat kemudian pengemis itu pun bangun dan berjalan dengan normal. Setelah itu Sen langsung ditodong oleh beberapa orang dan dituduh sebagai buronan. Untungnya Sen segera kabur dari orang-orang itu. Sen lalu mampir di sebuah warung dan dia duduk lalu memesan minuman. Namun pemilik warung itu malah marah-marah karena Sen hanya memesan air putih saja. Sen lalu memakan sebuah kue, dan kue yang ia makan sangatlah keras seperti batu. Sen yang kesal dengan kue itu lalu ia pun membuangnya. Namun tak sengaja ia mengenai kepala seorang pria hingga pingsan. Rekan pria itu langsung marah dan menuduh bahwa komplotan di sisi lain telah melakukan serangan. Komplotan yang dituduh itu tak terima dan terjadilah aksi saling tawuran. Sen yang ketakutan langsung berusaha kabur dari sana alias ngibrit. Sen lalu berdoa kepada para leluhurnya, dan tak sengaja dia melihat sebuah lukisan yang indah tergantung di atas pohon. Merasa tak ada yang memilikinya, Sen pun berniat untuk mengambil lukisan itu. Dia langsung menaiki tangga dan naik ke atas pohon. Sesaat dia berusaha meraih lukisan tersebut, tiba-tiba Selina wanita siluman memeluknya dari belakang. Sen merasakan sesuatu dan dia menoleh ke belakang, namun Selina tiba-tiba saja menghilang. Tak lama setelah itu seorang pria pemburu siluman pun datang. Dia bernama Yan dan dia berkata bahwa merasakan ada siluman di sana. Kemudian seorang pria lainnya datang. Pria tersebut bernama Siko dan dia sedang mengejar Yan. Entah masalah apa mereka, lalu mereka pun bertarung. Hampir saja Sen berada di atas sana dan menjadi korban pertarungan itu.
Sampai akhirnya mereka pergi dan meninggalkan Shen seorang diri. Shin lalu berpindah pada seorang pria tua yang menggali kuburan untuk menguburkan seorang wanita. Selina lalu datang ke sana dan masuk ke dalam rumah. Pria itu menyadari kedatangan seseorang dan sekilas melihatnya masuk ke dalam. Langsung saja dia menarik pedangnya dan ikut masuk ke dalam rumah. Saat pria itu coba jalan perlahan-lahan dan mencari siapa yang datang, tiba-tiba sebuah lukisan bergerak ke arahnya dan menabraknya. Itulah lukisan yang sama dengan yang dilihat Shen di atas pohon tadi. Dan pria itu lalu melihat Selina duduk sendirian di sana. Dia pun terpana melihat kecantikan Selina dan langsung mendekatinya. Sesaat pria itu mengelus perlahan kaki Selina, tiba-tiba dia memperlihatkan wajah siluman yang sangat mengerikan. Dan tanpa basa-basi, Selina pun memangsa pria itu dan menghisap rohnya. Kemudian roh tersebut dimasukkan ke dalam sebuah botol. Tak lama kemudian, Shen pun sampai di depan gerbang rumah itu. Dia terus memanggil pemilik rumah, lalu pintu gerbang pun terbuka dan ternyata Selina yang membukanya. Melihat Selina yang cantik, Shen pun sempat terheran sejenak seperti sedang melihat hantu. Ia pun menjelaskan niatnya yang ingin pergi ke ibu kota untuk menjalani ujian. Dia melewati tempat itu dan berharap diizinkan untuk menginap 1 malam di sana. Selina pun memberikan izin dan mempersilahkan Shen untuk masuk. Saat Shen menaruh tas kayunya, Shen pun mendengar seperti ada suara dari ruangan lain. Karena di sana ada jasad mengenaskan yang baru saja dimangsa oleh Selina. Dia pun berusaha menghalangi Shen agar tetap di sana. Dan tak sengaja Selina terjatuh dan Shen pun merobek bajunya. Sehingga Selina yang mulus ini terlihat sangatlah jelas. Tiba-tiba Selina langsung memeluk dan membekapnya. Namun Shen merasa tak nyaman dan langsung berlari keluar. Melihat kepolosan Shen yang tak tergoda dengan kecantikannya, dia pun langsung terkagum dan gagal memangsa Shen. Shen lalu berjalan pergi dari sana. Selina memantau dari atas pohon karena merasa telah melakukan perbuatan yang salah. Shen mengambil batu dan melemparnya, dan ternyata lemparan itu mengenai Ziku yang ada di atas pohon. Ziku yang awalnya sangat kesal pada Shen, namun dia merasakan ada siluman di dekat sana dan ia pun langsung mengeluarkan mantra kertas miliknya untuk mencari keberadaan siluman itu. Tak lama kemudian kertas itu kembali dan sudah robek. Disitulah Ziku merasa siluman kali ini cukuplah hebat. Dan benar saja ternyata nenek siluman datang ke sana dan Ziku pun langsung mengeluarkan jurus-jurus mantra saktinya. Namun jurus itu gagal dan hampir menyerang dirinya sendiri. Ziku lalu mengambil pedangnya dan berusaha menyerang. Akan tetapi nenek siluman itu pun dapat melumpuhkan Ziku dengan sangatlah mudah. Nenek siluman itu kemudian mencari Shen dengan ilmunya. Nenek siluman itu mencium jiwa suci dari tubuh Shen saat berusaha akan memangsa Shen, dan untungnya yang datang menolongnya. Kini nenek siluman harus bertarung melawan Yan dan Ziku. Terlihat wajah nenek tua itu kini berubah menjadi sangatlah mengerikan. Setelah bertarung beberapa saat, lalu terdengarlah suara aneh yang sangatlah keras. Dan itulah suara Raja Siluman, yaitu Siluman Gunung Hitam. Berasa dipanggil, nenek siluman pun langsung pergi ke sana dan tanpa basa-basi. Lalu Yan dan Ziku juga pergi meninggalkan Shen terbaring dan tak sadarkan diri di atas sendirian. Shin kemudian berpindah ke istana gaib. Nenek siluman bertemu dengan banyak siluman lain di sana. Mereka membicarakan sesuatu dan setelah itu para siluman itu pun menghilang. Selina kemudian dibawa oleh nenek itu ke sana. Nenek siluman itu pun terlihat kesal padanya karena Selina gagal memangsa Shen dan mengambil rohnya. Seorang pengawal nenek itu yang bernama Shuang berusaha menenangkan amarah nenek siluman. Nenek siluman tersebut lalu memberikan kesempatan sekali lagi kepada Selina untuk mendapatkan roh suci Shen. Keesokan harinya Shen bangun dari tidur dan setelah itu Shen pun langsung mengambil tas kayunya dan melanjutkan perjalanan. Hujan lalu turun sangatlah lebat. Shen menemukan sebuah bangunan dan berniat untuk berteduh di sana. Dan saat masuk ke dalam bangunan, Shen pun langsung terheran dan sangat ketakutan melihat isi kuil itu dipenuhi dengan peti mati. Dia pun berbalik dan berniat untuk pergi. Namun Yan tiba-tiba berada di hadapannya
kemudian mengajak Shen ke sebuah ruangan untuk menginap. Sambil berjalan, Yan menceritakan tentang kisah tempat tersebut, di mana pada waktu itu tempat tersebut merupakan kediaman keluarga Kasim. Namun entah kenapa mereka semua mati dalam satu malam dan masyarakat di sekitar ingin menutupi kejadian yang aneh itu. Dan Naura rajanya menghabisi keluarga Kasim dengan mendirikan sebuah kuil. Anehnya, setelah kuil selesai dibangun, pengurus kuil itu pun tiba-tiba mati dan yang lainnya pun pergi kabur ketakutan. Dan hanya tersisa mayat yang tak dikenali. Mereka pun sampai di sebuah ruangan yang mana itulah tempat untuk Shen beristirahat. Yan kemudian memberikan Shen sebuah buku mantra untuk berjaga-jaga dan memperingatkannya agar tak membuka pintu jika mendengar suara apapun. Tak lama setelah itu, pedang Yan tiba-tiba bergerak dan ia menyadari ada siluman di sekitar sana. Di sisi lain, terlihat seorang belajar membaca buku dan tiba-tiba seseorang mengetuk pintu dan teriak minta tolong. Shen yang tidak tahan dengan teriakan itu memutuskan untuk membukakan pintu. Dan ternyata itu adalah Selina dan dia masuk langsung ke dalam. Shen merasa senang bisa datang ke sana, bahkan tanpa sadar dia menengkapkan kata-kata yang puitis. Selina lalu berpura-pura dan berkata bahwa keluarganya dihabisi oleh para siluman. Dia bisa selamat karena berlari sangat kencang hingga sampai ke sana. Lalu Selina langsung memeluknya, yang mana hal itu membuat jantung Shen dak-dikduk ser. Shen lalu berusaha membuat Selina tetap tenang dan tak bersedih. Tiba-tiba Selina berusaha melepaskan bajunya sendiri seakan menyerahkan dirinya dinikmati oleh Shen. Dia juga merayu Shen agar terpikat dengannya. Namun Shen tak tergoda sekalipun dan terus menguatkan hatinya. Dengan itu kejadian nyata, mungkin saja perut Selina sudah kembung 9 bulan dibuatnya. Lalu terdengar suara aneh karena ulah Selina menjadi Shen, dan Selina pun berkata bahwa itu adalah suara siluman. Shen pun langsung mengarahkan buku mantra itu ke segala arah untuk berjaga-jaga. Saat buku mantra itu mengarah kepada Selina, dia langsung berteriak kesakitan dan buku itu pun bersinar. Mengingat perkataannya bahwa hanya siluman yang takut pada buku mantra itu, dan disitulah Shen tersadar bahwa wanita cantik yang bersamanya itu adalah seorang siluman. Merasa kedoknya terbongkar, Selina pun langsung berusaha menyerang Shen. Setelah sempat terlibat kejar-kejaran, Shen lalu melawan Selina dengan buku mantra tersebut. Selina langsung tak dapat berkutik karena energi buku mantra itu. Karena ada rasa pada Selina, Shen pun tak tega melihatnya tersiksa. Ia pun menutup buku sakti itu dan meminta Selina segera lari sebelum Yan datang menghabisinya. Setelah berpikir dan menatap Shen sejenak, Selina akhirnya pergi dari sana. Shen sangat menyayangkan wanita yang disukainya ternyata adalah siluman. Ya, begitulah cinta seperti kata Patkai. Cinta selalu saja ada hambatan. Jin berganti pada nenek siluman yang pergi ke sebuah tempat karena dia merasa Selina terlalu lama dan tidak bisa mendapatkan roh suci Shen. Nenek siluman itu pun berniat membangkitkan dua siluman yang tertidur di dalam peti sana. Dan saat Shen tidur dan Yan sedang membakar tumpah, kedua siluman yang dibangkitkan itu pun datang ke kuil. Dan siluman itu bahkan mengaku sebagai dewa. Yan mendengar itu kesal dan langsung menyerang dengan pedangnya. Namun serangan itu berhasil ditangkis dengan sangatlah mudah. Dan terjadilah pertarungan yang seru dan cukup sengit di antara mereka. Di sisi lain, Shen terbangun dari tidur dan kaget melihat Selina yang berada di dekatnya. Lalu Selina berkata bahwa dia ke sana untuk membunuh Shen. Lalu dengan santainya Shen menjawab jika nyawa begitu penting bagi Selina, maka dia siap jika Selina membunuhnya. Ya, begitulah cinta, kata Patkai, dapat menghilangkan akal sehat manusia. Namun perkataan Shen membuat Selina itu luluh hatinya. Ia pun meminta Shen pergi sebelum nenek siluman pun datang. Shen lalu mendengar suara pertarungan yang di ruang lain. Dia meminta Selina tetap di sana karena Shen berniat membantu Yan. Terlihat Yan sedang kesusahan
melawan dua siluman itu. Dia lalu meminta Shen untuk mengambil pedangnya. Shen kesusahan mencabut pedangnya tersebut, dan saat seorang siluman hendak menyerang Shen, tiba-tiba Selina datang menolongnya. Shen lalu mengenalkan Selina pada Yan dan berkata itu adalah temannya. Yan sangatlah kesal karena Shen malah berteman dengan siluman. Lalu Yan meminta Shen melemparkan pedangnya, namun Shen melempar pedang itu justru di dekat musuh. Alhasil Yan bertambah kesal padanya. Siluman itu lalu mencoba memegang pedang tersebut, namun tangannya seperti terbakar saat dia memegang pedang itu. Ia langsung merebut pedang itu kembali dan pertarungan pun kembali terjadi. Hingga akhirnya Yan berhasil menghabisi kedua siluman itu dengan jurus pedang saktinya. Selina lalu mengajak Shen untuk segera kabur karena telah melihat kedua siluman tadi, dan Selina yakin siluman pasti berada di dekat sana. Saat berlari, buku mantra Shen jatuh dan dia tidak sempat mengambilnya. Benar saja, dalam lama kemudian nenek siluman dan dua wanita pengawalnya berada di hadapan mereka. Shuang yang sudah seperti kakak Selina sendiri merasa kecewa melihat Selina yang malah menolong Shen bukan memangsanya. Padahal Shuang telah memperingatkan agar Selina tak mengambil jalan yang salah. Kini nenek siluman benar-benar marah padanya. Melihat mereka, Shen langsung kabur dan nenek siluman langsung mengikat Selina dengan ilmunya. Tiba-tiba Shen pun datang dengan buku mantranya. Dia langsung membuka buku sakti itu dan menempelkan ke akar nenek siluman itu, yang mana hal tersebut membuatnya berteriak kesakitan. Selina langsung bertanya kepada Shen kenapa dia mau menolongnya, dan Shen pun berkata dia tidak bisa meninggalkan Selina sendirian. Nenek siluman melihat adegan romantis mereka, kini tambah merasa sangat marah. Terlihat di wajahnya berubah seperti kesatria wajah hitam yang menjadi jelek akibat perbuatan Shen tadi. Nenek siluman yang murka langsung menyerang mereka berdua. Namun untungnya Yan datang dan menyerang balik dengan pedang saktinya. Akibat serangan itu, kekuatan nenek siluman menjadilah sangat kuras. Nenek itu pun langsung menggigit salah satu pengawalnya untuk tambah tenaga. Melihat itu, Shuang pun langsung kabur dari sana, dan kini nenek siluman itu menjadi sangatlah kuat. Selina langsung menarik Yan masuk ke dalam lukisannya untuk menyelamatkan diri. Lalu pertarungan antara Yan dan siluman tua itu pun tak dapat terhindarkan. Siluman itu benar-benar kuat sampai pada akhirnya Yan pun kewalahan, dan Yan pun hampir berhasil dikalahkan olehnya. Untungnya Yan punya jurus pamungkas dan langsung menusuk dada siluman itu dengan pedangnya, hingga nenek siluman itu pun binasa dari muka bumi. Di sisi lain, Shen yang sempat pingsan akhirnya tersadar. Dia merasa bahagia melihat Selina baik-baik saja di hadapannya. Saat Shen melihat-lihat sekitar, Selina langsung menceritakan kisahnya. Dulu ayahnya adalah seorang pejabat yang memiliki kuasa dan kedudukannya sangat tinggi. Kemudian para siluman pun datang menghabisi orang-orang dan keluarganya yang berjumlah sekitar 120 orang. Nenek siluman itu lalu membawa Selina pergi dan menjadikan dia siluman. Mendengar kisah hidupnya niscaya begitu kelam, Shen merasa prihatin dan berniat membawa Selina pergi jauh. Ia berjanji akan selalu menjaga Selina dan tak akan memaksanya melakukan apapun. Namun Selina menolak dan berkata setelah pagi tiba Shen harus pergi dari sana. Dia juga melarang Shen menemuinya. Tak lama kemudian suara aneh pun terdengar. Tiba-tiba Selina tertarik oleh sesuatu yang dahsyat. Shen mengejar Selina sampai keluar dari alam lukisan itu. Dia lalu melihat Selina dibawa oleh sekumpulan siluman. Shen berusaha menolongnya, namun suara trompet itu mendorongnya. Kemudian Selina dan para siluman itu lari dari pandangannya. Shen terus berlari mencari Selina, hingga akhirnya ia bertemu kembali dengan Yan. Shen langsung memohon kepadanya agar dia menolong Selina, dan tentu saja ia menolak untuk menolong siluman karena dia adalah pemburu siluman.
Namun Sen tak mau menyerah dan dia terus memohon kepadanya akan menolong kekasih hatinya itu. Ia tetap menolak dan berkata bahwa yang membuatnya itu adalah siluman hitam yang sudah hidup puluhan ribu tahun. Kekuatannya jauh di atasnya siluman yang dibawanya yang tadi. Dia juga berkata bahwa siluman gunung hitam berada di dunia gunung hitamnya dan tidak sembarangan orang bisa masuk ke sana. Dan jika ingin masuk ke sana maka dia harus mati dahulu. Tanpa pikir panjang, Sen langsung berlari dan berniat menabrakkan batu dengan kepalanya agar dia mati dan dapat pergi ke dunia gunung hitam tersebut. Untungnya Yan dapat menghadangnya, lalu Yan berkata pada Sen bahwa hidup ini tak bisa seenaknya dan dia mengetahui betapa bahayanya siluman gunung hitam. Oleh karena itu, Yan tak berusaha melawannya dan terus sembunyi di kuil suci. Kemudian Sen kesal dan berkata kepada Yan, sampai kapan dia harus sembunyi dan terus menghindar, dan akhirnya akan mati juga, sama sekali tidak akan gunanya. Mendengar itu, Yan sempat terhenti dan akhirnya setuju untuk menolong Selina. Mereka lalu melakukan ritual untuk mengirimkan Sen ke alam gaib tersebut. Ia lalu memberikan sebuah pedang sakti kepada Sen dan pedang tersebut adalah pemberian gurunya. Yan memberi pesan kepada Sen, apapun yang terjadi, Sen harus kembali ke sana sebelum pagi atau dia akan selamanya terjebak di sana. Setelah itu, Yan langsung melakukan ritual khusus dan berhasil membawa Sen ke sebuah tempat aneh. Terlihat tidak ada siapapun di sana dan tiba-tiba sebuah perahu misterius datang dan Sen pun mendekat lalu bertanya ke mana jalan menuju Gunung Hitam. Orang aneh itu lalu mempersilahkan Sen naik ke dalam perahu. Singkat cerita, Sen sampai di sebuah tempat yang melihat-lihat di sekitar dan tiba-tiba seorang berpakaian merah mengejutkannya. Orang aneh itu menunjukkan jalan kepada Sen dan Sen lalu berjalan dan masuk ke dalam sebuah ruangan. Terlihat seorang berada di sana dan Sen mengira itu adalah Selina. Dia pun mendekat dan ternyata itu adalah siluman. Alhasil Sen pun sangat terkejut melihat wajahnya yang mengerikan. Tiba-tiba banyak siluman berada di sana, namun siluman itu hanya berdiri diam seperti patung. Lalu terdengar suara Selina yang berteriak memanggil Sen. Dengan pedang sakti pemberian Yan, Sen pun langsung menghancurkan rantai pengaman Selina, akan tetapi hal tersebut diketahui oleh siluman penjaga. Alhasil mereka langsung mengejar Selina dan Sen yang berusaha kabur. Di tengah pelariannya, Shuang pun datang lalu menolong dengan menghadang para siluman. Akhirnya Sen berhasil menyelamatkan Selina dan keluar dari alam gaib tersebut. Tak lama kemudian tiba-tiba suasana menjadi sangatlah aneh. Yan merasa ada iblis yang sangatlah ganas. Tiba-tiba semua batu yang ada di sana berterbangan dan membentuk sebuah raksasa yang sangatlah mengerikan. Dan ternyata itu adalah siluman gunung hitam. Yan meminta Sen dan Selina untuk kabur sementara dia berusaha melawannya. Yan pun benar-benar merasa kesulitan melawan raja siluman itu. Dan tak disangka Siku datang menolong dengan jurus kertas saktinya. Mereka berdua harus melawan siluman yang sangatlah kuat itu. Siku kemudian mengeluarkan ribuan potong kertas dari kotak yang selalu dibawanya. Kertas mantra itu lalu berubah menjadi tali yang digunakan Siku untuk mengikat siluman tersebut. Yan menyadari bahwa mereka tidak bisa terus bertahan seperti itu dan mereka harus menghancurkan kekuatan asli siluman tersebut dengan cara masuk ke dalam tubuhnya. Yan pun lalu meminta Siku untuk terus bertahan sementara dia langsung meloncat masuk melalui mulut siluman tersebut. Yan menemukan sumber kekuatan raksasa itu, namun pedangnya tak dapat menghancurkan kekuatan yang sangatlah besar itu. Yan lalu meminta buku mantra yang ada pada Sen dan saat Sen berniat melemparnya, sebuah batu tiba-tiba terbang dan melukai Sen sehingga buku itu terjatuh. Raksasa siluman itu pun mengamuk seperti orang gila. Siku benar-benar kewalahan dan tak sanggup menahannya lebih lama. Karena tak punya pilihan lain, Selina nekat memegang buku mantra tersebut. Selina pun langsung berteriak kesakitan dan bahkan jiwanya tergoncang. Untungnya dia berhasil melemparkan buku mantra itu dan siluman raksasa tersebut semakin mengamuk dan Siku pun tak sanggup menahan sehingga tali mantranya terlepas. Siluman itu langsung menyerang Sen dan Selina dan untungnya Yan bergerak cepat dengan kekuatan buku mantra sakti. Dia langsung menusuk jantung kekuatan siluman itu. Siluman itu kemudian meledak dan hancur berkeping-keping seperti debu. Tindakan mereka tersebut membuat sebuah portal yang tercipta. Semua jiwa yang ditangkap oleh siluman gunung hitam
terlepas dan terbang masuk ke dalam portal itu. Sayangnya Selina yang telah menjadi siluman juga ikut tertarik ke sana. Shen berusaha menanya hingga dia pun hampir saja masuk. Yan dan Ciku menarik kaki Shen dan meminta izin agar melepaskan Selina. Dan jika tidak dilepaskan, maka jiwa Selina akan hancur dan dia tidak akan terlahir kembali di dunia. Shen merasa sangat sedih dan ia pun terbayang dengan semua kenangan yang telah ia lalui bersama Selina. Dengan terpaksa, Shen harus merelakan pujaan hatinya itu ditelan masuk ke dalam portal. Portal itu lalu tertutup dan menghilang layaknya orang yang tidak membayar hutang. Beberapa saat setelah kejadian hari itu, Shen pun bertanya kepada Yan, apakah suatu saat dia akan bertemu lagi dengan Selina. Karena sejak saat itu, Shen pun merasa hidupnya sangatlah dingin dan hampa. Kemudian Shen pamit pada Yan dan memutuskan untuk melanjutkan perjalanan ke ibu kota. Dia ingin mengikuti ujian agar menjadi orang pejabat yang dapat menolong orang lain dan menghapus ketidakadilan di dunia. Singkat cerita, Shen pun lulus ujian tersebut dan menjadi seorang pejabat yang diimpikannya. Dan suatu hari terlihat dia sedang berbaur dengan masyarakat di sekitar. Seorang wanita berbaju putih lalu berjalan melewatinya dan Shen pun tiba merasa seperti mengenali wajah wanita itu. Dia mengira itulah Selina. Shen lalu berpaling menatapnya sambil menyebut nama Selina. Wanita itu pun terhenti dan film pun tamat. Oke sob, itu lalu cerita dari film The Enchanting Phantom. Jika ada kesalahan dalam video ini, saya meminta maaf sebesar-besarnya. Dan khusus untuk kalian yang belum subscribe, silahkan tekan tombol subscribe terlebih dahulu dan aktifkan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan alur cerita selanjutnya.